Dahulu ketika agama Islam sudah menyebar di seantero bumi, maka selesailah tugas kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan itu artinya, sudah saatnya untuk kembali ke haribaan Allah. Dengan turunnya Quran Surah Al-Maidah ayat 3, yang menerangkan tentang sempurnanya agama Islam, berarti selesai sudah tugas Nabi Muhammad dalam mengemban risalah. Beliau kemudian mengisyaratkan perpisahan kepada para sahabatnya. Pada saat Haji Wada, Nabi Muhammad juga menyampaikan isyarat tersebut. Aku tidak tahu pasti, boleh jadi aku tidak akan bisa bertemu kalian lagi setelah tahun ini dengan keadaan seperti ini. Setelah beliau berkhutbah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menurunkan Quran Surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Pada saat turunnya ayat tersebut, sahabat Umar bin Khattab pun lantas menangis terseduh-seduh. Para sahabat yang lainnya lalu menanyakan alasan kenapa ia menangis. Sahabat Umar lantas menjawab, sesungguhnya tidak ada setelah kesempurnaan kecuali kekurangan. Dari ayat tersebut, sahabat Umar merasakan bahwa ajal Nabi Muhammad telah dekat. Apabila syariat telah sempurna, maka wahyu pun akan terputus. Jika wahyu telah terputus, maka tiba saatnya Rasulullah kembali ke haribaan Rabb-Nya Jalla wa'ala. Mendengar penjelasan sahabat Umar, menangislah seluruh para sahabat dan kaum muslimin sejadi-jadinya. Hal ini menandakan belum siapnya mereka berpisah dengan Rasul akhir zaman. Pada hari Senin 29 Syofar tahun 9 Hijriah, setelah Nabi Muhammad menghadiri pemakaman di Baqi, Nabi Muhammad tiba-tiba merasakan pusing dan panas. Sakit itu dirasakan Nabi Muhammad selama sekitar 14 hari dan masih mengikuti sholat jamaah selama 11 hari. Ketika sakit beliau semakin bertambah serius, beliau memutuskan untuk berpindah ke rumah Aisyah. 5 hari sebelum wafat, panas Nabi Muhammad semakin meninggi. Beliau meminta agar tubuhnya diguyur dengan air agar bisa menemui para sahabat dan memberikan nasihat kepada mereka. Setelah itu, Nabi Muhammad berangkat ke masjid dengan kepala diikat dan bersabda, "Kutukan Allah dijatuhkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Nabi Muhammad kemudian melanjutkan sabdanya, "Barang siapa yang punggungnya pernah kupukul, maka inilah punggungku, silahkan membalasnya. Siapa yang merasa kehormatannya pernah kulecehkan, maka inilah kehormatanku, silahkan membalasnya." Sakit Nabi Muhammad lantas semakin bertambah. 4 hari sebelum wafat, Nabi Muhammad tidak sanggup melaksanakan sholat Isya di masjid. Beliau sempat pingsan 3 kali sebelum menyampaikan agar Abu Bakar menggantikan beliau sebagai imam. Sehari sebelum wafat, Nabi Muhammad memerdekakan para pembantu laki-lakinya, mensedekahkan hartanya yang tersisa sebanyak 7 dinar, dan memberikan senjata beliau kepada orang-orang muslim. Di hari terakhir, Nabi Muhammad memanggil Fathimah dan menyampaikan kabar tentang wafatnya, serta mengabarkan bahwa Fathimah adalah keluarga beliau yang akan pertama kali menyusulnya. Nabi Muhammad juga memanggil Hasan dan Husain serta istri-istri beliau lalu memberikan nasihatnya. Di saat terakhir kehidupan Nabi Muhammad, Aisyah memangku tubuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menengadahkan tangannya sambil berdoa, "Bersama orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka daripada Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan Syalihin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi." Sebelum wafat, Nabi Muhammad juga berwasiat kepada umatnya untuk menjaga sholatnya, melindungi perempuan dan budak, selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan menjaga persatuan umat Islam. Hingga di saat menjelang akhir hayatnya, Nabi Muhammad tak lupa tetap memikirkan nasib umatnya. Bahkan ketika merasakan dahsyatnya rasa sakit sakaratul maut, Rasulullah masih sempat berdoa untuk keselamatan umatnya. "Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan timpakan kepada umatku." Tubuh Rasulullah lantas semakin dingin. Bibirnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib mendekati beliau, dan Rasulullah berbisik, "Jagalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kalian." Tangisan terdengar di sekeliling, dan Fatimah menutup wajahnya dengan tangannya. Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah, dan beliau berbisik, "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Dan akhirnya Rasulullah pun wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Duka dan kesedihan lantas menyelimuti umat Islam di Madinah dan seluruh dunia.
Ya Allah, jadikanlah kami semua umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.